Jadi kalian pasti pernah dengar tentang pembulian di pondok pesantren Kediri. Sebenarnya betapa seriusnya sih kasus-kasus pembulian tersebut? Ayo kita gali lebih dalam bersama-sama ahlinya Buya Muhibbuddin yang udah belasan tahun jadi pimpinan Ponpes. Saya Fatih Salahuddin, selamat datang di Tanya Ahlinya. Apa yang terjadi di salah satu pesantren di Jawa Timur itu juga membuat kita sangat sedih gitu ya. Kita tidak menginginkan di pesantren terjadi sebuah kasus besar hingga menghilangkan nyawa santri begitu. Dan ini tidak boleh terjadi seharusnya. Ketika ini terjadi, memang kita yang menjadi pengurus pesantren, di guru di pesantren itu merasa, wah ini juga kena ke kita gitu. Meskipun kejadiannya di sana, kita juga pesantren, karena ini akan membuat citra buruk pesantren begitu. Bullying yang terjadi di beberapa kali ya di pesantren-pesantren itu memang bisa dipastikan kurangnya pengawasan dari pengurus atau ustadz-ustadz yang memang seharusnya mendampingi mereka. Sangat disayangkan. Ini saya bisa pastikan bahwa ini kurang perhatian. Jadi tidak ada pengawasan, atau paling tidak anak-anak tahu bahwa situasinya aman untuk terjadinya adegan bullying itu. Apalagi sampai menghilangkan nyawa, itu sudah sangat jauh. Pasti ini tidak hanya sekali, dua kali kejadiannya, pasti sudah sebelumnya sudah terjadi berulang-ulang hingga itu finalnya ujungnya adalah kematian. Yang lebih parah lagi adalah ketika pihak pesantren menutupi kejadian itu. Iya, sebenarnya kita semua punya naluri itu, bahwa semua manusia punya naluri ingin diakui, ya, ingin mendapat pengakuan dari lingkungan sekitar. Apalagi ketika ada suara bahwa dia itu lemah, maka dia ingin bangkit dari citra lemahnya tadi. Nah, itu muncul di sana. Nah, sebenarnya ini dimanapun bisa terjadi, kapanpun bisa terjadi, oleh manusia yang dewasa atau anak-anak akan terjadi, laki-laki maupun perempuan, itu sangat-sangat memungkinkan untuk terjadi, karena memang manusia punya naluri itu, naluri ingin diakui, dia lebih hebat, dia kuat, yang lainnya lemah. Nah ini kemudian karena tidak ada remnya, itu akan terjadi. Dan ketika terjadi kejadian itu, karena situasi sudah mungkin panik dan tidak terkendali, maka kekerasan itu akan lebih meningkat lagi. Tadinya mungkin hanya ingin memukul sekali dua kali, apalagi ada perlawanan, dia pengen lagi, ya itu kan biasa juga terjadi di dunia bela diri kan. Akhirnya apalagi dia punya tim. Nah, biasanya yang terjadi itu yang senior ke junior, bahkan terjadi juga antara guru dan murid begitu ya, yang banyak melawannya sedikit, yang merasa kuat dengan yang lemah, itu akan terjadi. Dan itu sangat mungkin terjadi dimanapun, kapanpun, dan bukan hanya di pesantren, di semua tempat. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah pengendalian ini. Ketika ada anak yang merasa dia bersalah, di dalam Islam kan nggak mungkin nggak ada orang salah. Makanya di dalam riwayat kan dijelaskan bahwa kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pasti punya kesalahan, gitu kan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah ada mereka yang bertaubat. Jadi apalagi di dunia pendidikan, namanya tidak tahu, namanya salah itu sesuatu yang biasa. Bahkan itu bagian dari proses pendidikan. Justru disitulah fungsi lembaga pendidikan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya bodoh jadi pinter, gitu kan. Nah, jadi tidak kemudian ketika ada yang bersalah kemudian dihukumi sendiri oleh anak-anak, oleh teman-temannya. Makanya nih harus ada perhatian dari pihak pengelola pesantren bahwa sesalah apapun anak-anak itu, mereka adalah teman mereka, sesama muslim, mestinya diingetin salahnya di mana, diluruskan kalau dia memang berbuat salah. Itu kan memang fungsi watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu fungsi amar ma'ruf nahi munkar itu ada begitu.
Yang namanya pondok pesantren itu sudah kita tidak bisa pungkiri bahwa itu sudah membawa nama Islam di sana. Jadi pondok pesantren sangat erat kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam. Artinya yang belajar di sana orang-orang yang memang ingin memahami agama dengan baik, kemudian ya ingin menguatkan pemahaman agama dengan Islam, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami karya-karya ulama. Nah, tapi ini bisa tercoreng ketika ada hal-hal yang justru merusak itu semua. Salah satunya dengan bullying tadi. Nah, seharusnya pesantren satu ya, memang ketika pesantren sudah menerima santrinya, dia punya santri, berarti dia sudah menjadi anaknya sebenarnya. Anak kiainya, anak ustadznya. Jadi perlakuannya seperti anaknya sendiri. Ketika mereka bersalah dinasehati, tapi tidak ada kekerasan di sana. Ketika mereka tidak tahu sesuatu, maka diberitahukan sesuatu agar yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kan memang itu tujuan menuntut ilmu kan begitu. Kemudian berikutnya ada sistem yang bagus, sistem terhadap pengawasan anak-anak. Makanya memang ada sanksi di sana. Ada sanksi tapi tidak boleh ada sanksi kekerasan. Sanksi administrasi, misalnya ada anak melanggar menggosok, dipanggil dinasihati. Setelah itu mungkin karena pesantren sekarang itu kan sudah pesantren yang sudah maju ya, artinya dia dikasih dikurangi kenikmatannya dengan tidak dipinjemin HP misalnya, atau dia tidak boleh izin keluar dulu karena pelanggaran. Jadi cukup begitu saja, tidak sampai harus ada kekerasan di sana. Ya ini kemudian dibuat aturan seketat mungkin, haram menyakiti saudaranya dengan cara apapun, haram mengambil hak orang lain tanpa hak gitu ya. Kemudian haram berkata-kata kasar. Karena memang itu secara Islami, secara dalil diharamkan juga. Makanya pesantren membuat atau mengadopsi aturan yang memang mengharamkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ada sanksi juga hingga mungkin bisa dibuat SP1, SP2, SP3 ketika pesantren sudah tidak sanggup lagi menangani anak ini, ya dikembalikan ke orang tua karena memang anak itu sejatinya milik orang tua, kewajiban orang tua untuk membinanya. Pesantren yang begitu ngurus santri yang begitu banyak, ketika ada 1, 2, 3 kita sudah menggunakan langkah-langkah yang baik dan ternyata juga tidak mampu merubah sang anak itu, maka sudahlah kembalikan saya ke orang tua. Itu juga bagian dari pendidikan supaya anak tahu, oh gara-gara aku melakukan kesalahan ini aku mendapat hukuman seperti ini. Dia ambil resiko sebagai bentuk pembelajaran buat santri tadi. Intinya betul-betul santri itu punya aturan yang bagus ya, aturan yang bagus yang aman buat anak-anak tadi. Tidak ada kekerasan, pokoknya hindari kekerasan. Baik kiai ke santri, ya ustadz ke santri, atau santri sesama santri, senior dan junior gitu ya, dan seterusnya. Semoga kedepannya pesantren di negeri ini ya atau di seluruh dunia pesantren yang jauh dari kekerasan, pesantren betul-betul menjadikan santrinya mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjaga ukhuwah Islamiyahnya, dan kemudian ada di sana ada ta'zim. Ya, ada ta'zim yang muda menghormati orang tua juga melayani dan menghormati yang muda, dan itulah ajaran Islam. Semoga pesantren kedepannya jauh lebih baik lagi.